Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara, dialog sofistik kita kali ini mengulang kembali dialog sebelum ini, namun dengan kedalaman yang berbeda. Setelah direvisi, ternyata ada bagian dari teks I'jazul Bayan yang memang sebaiknya diungkapkan dalam dialog. Untuk itu, dialog ini kita beri judul Pembongkaran Hakikat Nikmat dan Hidayah, versi revisi. Saudara, udara terasa lebih berat. Sang guru duduk diam, seolah menunggu kesiapan muridnya. Salik pelan mencari kepastian, lalu berkata, "Wahai guru, apakah nikmat zatiyah itu sesuatu yang terjadi?" "Tidak," kata guru tegas tanpa ragu. "Ia bukan peristiwa. Ia adalah relasi ontologis antara al-haqq dan hakikatmu. Dengarkan ini baik-baik. At-talabu wal istijabatu fin ni'amiz zatiyati ainu wahidah." Permintaan dan jawaban adalah satu ain. Isti'dad kulli ghaibi adalah blueprint metafisik setiap entitas. Nikmat zatiyah adalah aktualisasi langsung dari blueprint itu. Di sini tidak ada penundaan, tidak ada penghalang, tidak ada penolakan. Karena ini bukan pemberian setelah permintaan, tetapi penampakan sesuai hakikat. Kata Salik, apakah itu berarti tidak ada jarak antara hamba dan Tuhan? Kata guru, dalam martabat ini tidak ada. Karena yang meminta adalah isti'dad zati, yang memberi adalah tajalli zati, dan keduanya bertemu dalam satu titik, ta'ayyun al-wujud. Kemudian guru melanjutkan lebih dalam, an-ni'matu fil asli wahidah. Nikmat pada asalnya satu, namun tatakassaru bitakayyufatiha fi maratibil haqa'iq. Ia menjadi banyak dalam berbagai bentuknya. Wujud itu satu, tetapi tajallinya beragam. Maka nikmat secara hakikat tunggal, secara penampakan plural. Satu dari sisi al-haqq, banyak dari sisi makhluk. Kata Salik, lalu bagaimana dengan nikmat asma'iyah? Kata guru, ia adalah tajallil asma'il ilahiyyati fi maratibil wasa'it. Penampakan nama-nama ilahi melalui perantara. Tubuhmu, inderamu, akalmu, keadaanmu, semuanya adalah alat aktivasi kesiapan parsial. Dan ingat ini, kullu ni'matin asma'iyyatin sababun li ni'matin ukhra. Setiap nikmat melahirkan nikmat berikutnya. Mata melahirkan persepsi, persepsi melahirkan makna, makna melahirkan ilmu, ilmu membuka ma'rifat. Ini bukan sekedar urutan, tetapi gradasi wujud. Salik semakin serius lalu berkata, jika semua berjalan dalam sistem, di mana posisi taufik? Guru lebih dalam berkata, kasrul adiyatil kauniyati bitadakhulin ilahiyyin had. Taufik adalah pemutusan kebiasaan kosmik oleh intervensi ilahi. Tanpa taufik, sebab tidak menjamin hidayah. Ilmu tidak menjamin ma'rifat. Dengan taufik, jalan diluruskan, hasil dipastikan. Kata guru lebih lanjut, taufik terbagi dua. Pertama, taufik ilmi untuk batin dan ruh.
Hasilnya penyaksian, cahaya, keyakinan. Kedua, taufik amali untuk zahir. Hasilnya ketaatan, istiqomah, surga. Dan ketahuilah, yang pertama lebih tinggi karena ilmu memimpin amal, bukan sebaliknya. Salik dengan kegelisahannya lalu bertanya lagi, apa yang terjadi saat aku dilanda keraguan? Guru dengan tajam berkata, ta'arudul mudarakati ma'a dha'fin nur. Itu benturan persepsi karena lemahnya cahaya, banyaknya pendapat, keyakinan yang tercerai, tarikan hawa nafsu, semuanya memecah tekad dan melemahkan arah. Dan ingat ini, asyakku laisa naqsa ma'lumat bal naqsu nur. Keraguan bukan kurang informasi, tetapi kurang cahaya. Kata guru, al-afiyatur ruhaniyah sabatul idraki alal yaqin. Kesehatan ruh adalah stabilnya kesadaran dalam keyakinan. Tubuh sehat ketika tidak sakit. Ruh sehat ketika tidak terguncang oleh subhat. Kata Salik, jelaskan padaku rahmah. Kata guru perlahan dan dalam. Ada 4 lapisan. Pertama, rahmaniyah ula, yang melahirkan keberadaan. Kedua, rahimiyah ula, yang memberi bentuk khusus. Ketiga, rahmaniyah thaniyah, dari nama Al-Hadi yang memberi iman. Keempat, rahimiyah thaniyah, yang memberi jalan khusus menuju wusul. Dan ketahuilah, doa ihdinas sirat adalah permintaan untuk naik dari iman menuju penyaksian. Salik pelan mencoba merangkum, berkata, jika semua ini adalah perjalanan, lalu apa sebenarnya sirat itu, wahai guru? Kata guru, as-siratu masaru tahaqquqil wujudi bikamali. Sirat bukan sekedar jalan moral. Ia adalah jalur realisasi wujud menuju kesempurnaan. Salik suaranya mulai goyah lalu berkata, jika itu jalan wujud, lalu di mana ujungnya aku? Apakah aku masih ada di sana? Guru tenang dan perlahan berkata, selama engkau masih melihat dirimu sebagai yang berjalan, maka engkau masih di tengah jalan. Ujungnya bukan tempat, tetapi hilangnya pengakuanmu atas dirimu sendiri sebagai pelaku. Ketika itu runtuh, engkau tidak sampai, engkau disampaikan. Ilqa'u asiyyit tasyar, suqutut tadbir. Melempar tongkat perjalanan adalah runtuhnya pengelolaan diri. Tahapannya usaha, bersandar, jatuh, lalu menyaksikan. Kata Salik, apakah nikmat di jalan ini sama antara dunia dan akhirat? Kata guru, di dunia nikmat bercampur dengan kekurangan. Di akhirat nikmat menjadi murni, tanpa noda, tanpa akhir. Salik dengan hati-hati berkata, lalu siapa yang menyimpang dari jalan ini? Kata guru, maghdub, rusak dalam amal, dolin, rusak dalam persepsi. Kata Salik hampir berbisik, jika begitu, apa hakikat doa yang kita panjatkan? Kata guru lembut, ad-du'a'u iqrarum bil ajizi wa talabum bit tajalli. Doa adalah pengakuan lemah dan permohonan tajalli. Salik berbisik, aku mengerti sekarang. Aku tidak sedang meminta jalan. Kata guru, lalu? Kata Salik,
Aku meminta agar aku dibawa berjalan. Suasana hening, lalu suara lembut. Guru tersenyum, kemudian berkata, "Sekarang engkau mulai memahami." Saudara, demikian dialog kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.